bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya di Pagi Seru. Ulas berita no kaku-kaku. Selanjutnya nih pemirsa. Nah, siapa yang mungkin belum kenal ya dengan istri ke-6 dari Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Nah, ini adalah Ibu Dewi Soekarno yang saat ini nih ya masih malang melintang lah ibaratnya kalau kita lihat di media sosial dengan parasnya yang cantik sekali. Nah, ini ada berita terbarunya pemirsa karena Dewi Soekarno yang merupakan istri ke-6 dari Presiden Insinyur Soekarno nih ya, ini mendirikan sebuah kelompok politik baru di Jepang. Nah, kelompok ini bernama 12 Heiwato dan fokus pada perlindungan hewan. Nah, ini Dewi telah melepaskan kewarganegaraan Indonesia yang ia dapatkan setelah menikah dengan Presiden Soekarno dan kini ini secara resmi sudah sah pure menjadi warga negara Jepang saja. Bahkan ya ini dari beberapa sumber ya, Ibu Dewi Soekarno ini berencana untuk mencalonkan diri dalam pemilihan musim panas ini untuk Dewan Penasihat Kamar atas Parlemen Jepang. Nah, ini apa sih gitu ya, melansir dari The Japan Times ya, kata Heiwa sendiri ini dalam bahasa Jepang berarti perdamaian. Sementara itu 12 kalau dalam bahasa Jepangnya nih pemirsa mengacu pada suara anjing menggonggong dan kucing mengeong dalam bahasa Jepang. Jadi memang partai tersebut fokus pada perlindungan hewan. Nah, jadi kelompok ini pemirsa menempatkan perlindungan hewan sebagai kebijakan inti. Salah satu tujuan utama mereka adalah pengesahan undang-undang yang melarang untuk memakan anjing dan kucing di negara Jepang. Nah, Ibu Dewi Soekarno Putri juga menyatakan ya bahwa tindakan pertama kelompok ini adalah memperjuangkan undang-undang tersebut demi melindungi anjing dan kucing. Serta kelompok ini bekerja untuk menciptakan kehidupan berdampingan antara manusia dan juga hewan. Jadi memang kalau semisal kita lihat ya sebenarnya bukan di Jepang saja, di berbagai negara gitu kan ya ada saja ini permasalahan yang memang berkaitan dengan manusia. Selaku gitu kan ya manusia yang memiliki empati, kemudian juga memiliki apa ya ibaratnya rasa kasih sayang bukan hanya terhadap manusia namun juga terhadap makhluk lain ya, salah satunya adalah binatang ya, hewan gitu ya. Ini adanya inisiasi partai yang memang ini akan dimasuki oleh Ibu Dewi Soekarno ini ya, ini mengawasi kasus penyalahgunaan hewan. Karena kelompok 12 Heiwa ini berencana untuk mendirikan lembaga khusus yang bertugas mengawasi kasus penyalahgunaan hewan. Nah, bahkan ya ini Ibu Dewi Soekarno juga menjelaskan tentang misi kelompok tersebut dan visi misi mereka nih untuk masa depan hewan di Jepang. Hal ini disampaikan oleh saat konferensi pers di Jepang pada hari Rabu. Kemudian ini juga berharap bahwa memang kelompok dari ataupun partai ini ya ini dapat membawa perubahan positif khususnya di Jepang. Nah, pemirsa, setelah kita bahas berita dari fakta kelompok politik baru Dewi Soekarno di Jepang ya yang memang ini fokusnya kepada binatang, kita akan terbang ke Indonesia. Kita balik lagi ke Indonesia tapi masih ngomongin tentang hewan. Nah, bedanya sekarang nih ya, ini hewan yang dilindungi tapi gitu ya, ini Indonesia masyarakat ataupun wisatawan yang adanya ini malah tidak mengindahkan aturan yang ada. Nah, pemirsa pasti sudah melihat video-video yang berseliweran di media sosial terkait adanya wisatawan yang datang ke Taman Safari Indonesia namun ya malah turun di tempat yang tidak diperbolehkan turun. Aduh, Ibu dan keluarganya ini bagaimana ya? Nah, nanti bisa kita lihat videonya kembali akan diputarkan. Nah, atas dasar kejadian itu, pemirsa, Taman Safari Indonesia ini memberikan sanksi kepada sejumlah pengunjung yang viral
turun dari kendaraan di area Satwa Taman Safari Indonesia di Bogor. Nah, sanksinya juga diberikan sesuai regulasi yang berlaku. Salah satunya memang tidak akan diizinkan untuk datang ke Taman Safari lagi. Nah, dari pihak Taman Safari Indonesia ini mengatakan bahwa sanksi yang diberikan termasuk kepada pengunjung yang viral tersebut. Nah, ini kalau kita lihat ya, bahkan plat mobilnya ini sudah di blacklist lah ibaratnya, sudah diketahui dan akan dijegal kalau misal nanti masuk ke Taman Safari lagi. Nah memang pemirsa, kalau kita lihat kilas baliknya ya, sebelumnya video yang menunjukkan sejumlah pengunjung turun dari kendaraan di area Satwa Taman Safari Indonesia di Bogor ini viral di media sosial. Nah akhirnya dari kejadian tersebut, pihak Taman Safari Bogor menyatakan bakal meningkatkan pengawasan buntut peristiwa itu. Nah ini dalam video itu terlihat ya pemirsa, ada pengunjung yang terdiri atas anak-anak dan perempuan dewasa keluar dari mobilnya. Mereka kemudian berjalan-jalan di area yang dilarang untuk turun dari kendaraan ya. Mobil yang membawa pengunjung itu terlihat berhenti di pinggir jalan. Tampak ada pelang berisi peringatan untuk tidak keluar dari mobil berada di dekat para pengunjung yang berkeluyuran tersebut. Nah, jadi ya pemirsa, kita kan tahu ya namanya Taman Safari. Mungkin pemirsa juga sudah sering ada yang ke Taman Safari, ketika kita berkunjung memang kan kita di mobil gitu ya, kita benar-benar menjaga gitu dari hewan-hewan yang ada ya, bukan berarti hewannya galak atau gimana ya, ada beberapa hewan yang memang hewan buas dan ini kita nggak bisa gitu untuk apa ya, ibaratnya touchable sama mereka, dan kita juga tidak bisa mengganggu habitat mereka, makanya kita memang stay dalam mobil tersebut gitu, dan ya udah kita berjalan-jalan saja. Nah pastinya ada peraturan yang sudah dimiliki, salah satunya ketika berada di kawasan hewan buas yang nggak boleh dong ada manusia ataupun tadi ya pengunjung yang ujuk-ujuk keluar gitu kan ya, tanpa ada pengawasan dari pihak keamanan. Kebayang nggak tuh tiba-tiba lagi jalan terus dihap. Nah ini kan malah jadi menambah berita baru dan akhirnya juga memunculkan korban. Nah aku tuh kalau melihat ini ya pemirsa, apa ya, merefleksikan kepada diri sendiri dan juga kepada seluruh pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Ya salah satunya ya, kalau ada peraturan yang memang sudah terpampang jelas gitu kan ya, di publik umum kemudian juga ataupun di tempat-tempat lain, ya silakan itu diindahkan. Salah satunya ini, padahal sudah jelas-jelas tertera dilarang turun dari kendaraan. Nah ini turun gitu kan ya, kayak hello apa kabar gitu kan ya. Nah ini kan justru akan menimbulkan polemik-polemik baru lagi dan pasti itu akan membahayakan dirinya sendiri. Sebelumnya juga sempat viral pemirsa terkait adanya sebuah apa ya, ibaratnya mungkin tempat yang itu untuk mendonasikan baju, namun gitu kan, padahal kan namanya mendonasikan baju itu udah ada tulisannya ya, lagi dan lagi nih ya, ini apakah masyarakat kita kurang literasi atau seperti apa gitu ya, malah tabung tersebut dijadikan sebagai tempat sampah gitu. Aduh ya, ini bahaya juga nih kan. Jadi ini kalau kita lihat ya, jangan sampai Indonesia malah darurat literasi. Hal-hal kecil seperti itu harusnya ini sudah bisa kita pahami. Loh, katanya kita mau menjadi Indonesia emas di 2045. Kalau generasinya, kalau masyarakatnya masih gini-gini aja, yakin nih akan tercapai. Nah tentunya pemirsa, kita harus bersama-sama untuk dapat mewujudkan hal tersebut. Namun tentunya ini nggak bisa yang kita mulai dari skup yang besar dulu. Kita mulai dari diri sendiri. Ya salah satunya bagaimana kita mengindahkan peraturan yang ada, bagaimana kita juga dapat apa ya, ibaratnya menaati segala peraturan, dan tentunya ini juga akan berdampak baik untuk keberlangsungan hidup masyarakat di Indonesia. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi loh. Ada berita lain lagi yang telah kita siapkan. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum,
akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.